Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kita masih membahas seputaran penolakan gereja di daerah Medan. Kali ini dibahas oleh saudara kita Bang JDP Channel, di mana beliau juga mantan muslim. Nanti kita akan melihat sama-sama, kita akan menyaksikan sama-sama bagaimana pemaparan beliau dan pandangan beliau selaku mantan muslim ketika melihat saudara muslim yang begitu anti terhadap gereja. Sebenarnya apa sih yang ditakuti dengan gereja? Bukankah lakum dinukum waliyadin? Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Apakah orang lain menghina agama kita? Apakah orang lain mengurus ibadah kita? Apakah orang lain melarang kita beribadah? Kenapa kita begitu kepo terhadap ibadah umat lain? Kita tidak senang dengan umat beragama lain. Kita tidak suka ketika melihat orang yang tidak seiman, seakidah, seagama dengan kita dalam mereka melaksanakan ibadahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget. Oleh karena itu, saya tidak jemu-jemu mengajak kita semuanya untuk selalu bersaksi. Dan kita selalu menjadi saksinya Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu memberitakan Injil walau satu ayat. Karena hanya dengan Injil, menurut pribadi saya Bapak Ibu, hanya dengan Injil seseorang itu bisa berubah kepada hal yang lebih baik, saudaraku. Saya sudah alami bagaimana hidup saya sebelum saya percaya kepada Yesus, dan bagaimana hidup saya setelah saya percaya kepada Yesus. Nah, begitu juga teman-teman saya yang lain, seperti Bang JDP Channel, bagaimana hidupnya berubah setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan saat ini beliau melakukan pelayanan dan sudah banyak jiwa-jiwa yang beliau bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu, sama-sama kita saksikan bagaimana cuplikan videonya yang dibahas oleh Bang JDP Channel mengenai penolakan gereja di daerah Medan. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, terjadi lagi pelarangan ibadah kepada orang Kristen, sahabat. Dan ini dilakukan oleh sekelompok massa yang protes kepada sebuah gereja di Medan. Medan adalah kota yang sangat terkenal dengan toleransinya. Sumatera Utara itu dari dahulu tidak pernah ada permasalahan agama, sahabat. Tapi Medan sekarang jangan kaget, sahabat. Kita melihat ya bagaimana di Binjai, bagaimana di Simalungun pernah saya upload videonya, bagaimana di Medan. Saya lihat ada komen, wah di Siantar udah sering katanya gitu. Saya nggak tahu benar apa enggak ya sahabat, dia katanya di Siantar katanya sudah sering Bang JDP katanya. Tapi nanti kasih tahu lah infonya, kok bisa ada di Siantar begitu sahabat. Kita tonton dulu videonya. Dalam ratus ini jangan dikotori dengan kericuan-kericuan remeh seperti ini. Masyarakat dalam ratus tentram, tenang. Jadi kalau misalkan memang diundang dengan kegaduhan yang bodoh seperti ini akan menjadi pemicu konflik yang lebih besar. Untuk itu, ini kalau memang kebaktian, yuk regulasi kena ada semuanya. Jangan sama-sama kita ikutin aturan, jangan merasa jadi korban dan menuduh umat Islam intoleran. Itu yang menjadi faktor utama. Umat Islam itu cukup toleransi, jangan ajarkan umat Islam ini toleransi. Umat Islam sangat toleransi. Nah ini gimana Bang? Abang Muslim, ini kan abang Muslim nih, katanya toleransi, tetapi mengurusi agama lain. Seharusnya kan Bang gini Bang, abang Muslim yang ngurusin Muslim dong, Kristen ngurusin Kristen. Kata abang toleransi. Nah toleransi kata abang tadi kan, apakah toleransi itu mengurusi agama lain, mengurusi tempat ibadah lain? Aku kok bingung Bang ya. Gimana toleransinya itu Bang? Coba kita pikir dulu 2 menit sahabat. Muslim mengurusi gereja, melarang orang bergereja, melarang orang ibadah, toleransi. Kok bingung ya? Bingung kita. Ya seharusnya kan Muslim ngurus agamanya sendiri, Kristen biarlah ngurus agamanya sendiri, kan gitu ya. Muslim kok ngurusin agama lain, terus toleransi, gimana itu? Kalau gitu berarti bisa dong nanti Hindu, Buddha, Konghucu, agama tradisional gitu ngurusin agama Islam. Boleh nggak Bang ya? Abang yang baru ngomong tadi, boleh nggak Bang ya menurut abang? Nanti ya kalau memang begitu sistem toleransinya, nanti ya Konghucu pun pergi dia ke SPBU. Nah ini mana ini?
izin masjidnya nih. Karena bentuk toleransi itu harus mengurusi agama lain gitu. Itu bentuk toleransi seperti yang abang katakan tadi. Nah, kita pun pergi ke rumah makan. Loh, kok ada di sini masjid? Kok ada di sini tempat ibadah Muslim? Loh, ini mana izinnya? Kita pun bilang gitu. Pergi nanti kita ke rest area gitu kan, tempat istirahat. Loh, kok ada di sini tempat ibadah? Loh, mana ini? Kita urusi gitu. Apa boleh begitu bang? Boleh gitu bang. Pergi kita ke tempat wisata bang. Loh, ini kan tempat wisata. Kok bisa ada di sini tempat ibadah Muslim? Kan sekarang tempat ibadah saudara Muslim itu di mana-mana ada. Di SPBU, di tempat wisata, di rest area, di mana-mana kan gitu ya. Terus kalau kita urusi gitu, boleh nggak bang? Jangan gitu bang. Seharusnya begini. Abang fokus ngurus agama abang. Kan abang sudah punya organisasi sendiri. MUI lah ngurusi abang kan gitu kan. Kita juga punya organisasi sendiri orang Kristen. Biar ngurusin kita itu PGI dan pemerintah. Abang urus agama abang sendiri. Nggak cocok lah bang abang ngurus agama lain. Abang bukan Kristen. Kok abang ngurusin gereja? Abang kan bukan Kristen. Terus kok ngurusin gereja gitu, ngurusin agama lain. Kita terus toleransi gitu. Coba gimana toleransi begitu ya? Bingung kita sahabat. Apakah dengan mengurusi agama lain itu melarang orang beribadah itu harus toleransi? Yuk kita tonton lagi videonya sahabat. Yang datang beribadah ke lokasi tersebut warga sini kah atau seperti apa Pak? Bukan, dan pengakuan dari pendeta PPN sendiri bukan warga sini, luar daerah. Dan kami minta kepada Pemko Medan, untuk akomodir tempat mereka ibadah yang lama di Jalan Platina Raya, ya, dan juga atau di tempat lainnya memang komunitas mereka, bukan di komunitas umat Islam. Kita akan menjaga. Maka tadi sudah sampaikan masyarakat akan mendatangkan massa lebih besar dari semua lapisan elemen umat Islam di Kota Medan. Dan kita tidak mengetahui seberapa besar, tapi semua kami yakin akan terpanggil untuk bisa menekankan untuk ditegakkan regulasi untuk dilaksanakan yang sepatutnya. Seperti kata abang ini, mereka pendatang katanya. Nah saya juga pengen tahu nih orang-orang yang datang ini sekelompok massa ini yang melarang orang Kristen beribadah di Medan ini. Apakah mereka memang asli orang Melayu? Melayu Daily maksudnya? Atau orang Batak gitu ya? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Gitu saudaraku. Kalau mereka ribut pendatang-pendatang, jangan-jangan mereka juga pendatang. Sama seperti kejadian di daerah saya ini. Ditutup gereja. Nah, akhirnya kita menghadap kepada sesepuh penduduk daerah sini. Penduduk sini kan asli Melayu, sahabat. Kepala sukunya berkata, loh siapa yang ngurus itu? Mereka itu pendatang semua, sama seperti abang pendatang juga dari suku lain. Mereka itu nggak berhak katanya. Kita aja di sini asli orang Melayu katanya. Tidak pernah mempermasalahkan kepercayaan orang lain. Dari dahulu orang Melayu itu sangat toleransi, kata kepala suku ini, saudara. Rupanya kita cek betul, yang menutup itu juga pendatang, sahabat. Mereka pendatang. Itu sampai kepala sukunya bilang, nggak usah takut, mereka pendatang itu katanya. Kok jadi mau bikin kacau di tanah Melayu ini? Mau bikin rusuh di tanah Melayu ini katanya. Ini tanah Melayu, kata dia gitu, saudara. Ya sama dengan abang ini. Apakah abang ini orang Melayu Daily? Kita nggak tahu. Kok ribut masalah pendatang? Seharusnya di Indonesia ini tidak ada istilah pendatang-pendatang. Kita satu bangsa. Ingat bang, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu, yaitu Indonesia. Jadi tidak mempermasalahkan mau pendatang, mau siapapun boleh datang, asal membawa perdamaian. Gitu loh bang. Ya saya cukup miris sekali ya bagaimana di Sumatera Utara ini yang dahulunya sangat toleransi, sahabat. Tidak pernah kejadian begitu, sahabat. Sekarang sering terjadi. Makanya Danau Toba, Samosir, lain-lain itu daerah-daerah yang selama ini daerah-daerah Kristen yang terkenal dijuluki sebagai kota toleransi, termasuk Siantar. Ya kita harus hati-hati, saudaraku. Selama ini kita dijuluki kota toleransi. Sumatera Utara menjadi pusat percontohan toleransi oleh karena adanya orang-orang yang tidak mau bertoleransi ini melarang agama yang tidak seagama dengan agamanya untuk beribadah. Dan itu tidak pernah terjadi di Sumatera Utara. Ini aja saudaraku baru terjadi. Ini cukup memalukan sih di Sumatera Utara begini. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah saksikan sama-sama bagaimana Bang JDP Channel dalam memberikan pemahaman dan mengajak orang-orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih. Kiranya
video ini menjadi berkat bagi kita semuanya, bisa menguatkan iman percaya kita kepada Yesus, dan kita bangga sekali kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Tidak mudah saudaraku ya, tidak mudah hidup di bangsa dan negara ini kita percaya kepada Yesus. Kita selalu diintimidasi, gereja kita dipersulit, dan kita diganggu ketika kita beribadah. Nah saudaraku, bagikan video ini agar orang-orang yang masih melakukan hal yang sama, mereka bisa berpikir dua kali. Semakin mereka menghambat gereja Tuhan, tumbuhan kekristenan di bangsa dan negara ini itu semakin bertumbuh pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.